materi selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat fungsi. Ada 3 sifat fungsi yang sering kita dengar dan pernah kita pelajari dulu di SMA. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu sifat fungsi injektif. Fungsi injektif memiliki definisi seperti yang dapat kita lihat pada halaman 19 yang bunyinya, fungsi f memetakan A ke B dikatakan injektif atau satu-satu bila untuk setiap X1, X2 elemen A, jika X1 tidak sama dengan X2, maka Fx1 tidak sama dengan Fx2. Atau saya tulis secara singkat, F dikatakan injektif atau istilah lainnya satu-satu untuk setiap X1, X2 elemen A jika X1 tidak sama dengan X2, maka Fx1 tidak sama dengan Fx2. Yang mana tadi fungsi f itu memetakan A ke B. Bahasa jika X1 tidak sama dengan X2, maka Fx1 tidak sama dengan Fx2 ini ekivalen dengan jika Fx1 sama dengan Fx2, maka X1 sama dengan X2. Jadi, definisi dari fungsi injektif menegaskan bahwa jika X1 tidak sama dengan X2, maka Fx1 tidak sama dengan Fx2 untuk setiap X1, X2 elemen dari himpunan A, atau dengan bentuk lain yang ekivalen, jika Fx1 sama dengan Fx2, maka X1 sama dengan X2 sesuai aturan dari kontraposisi. Ini fungsi yang pertama. Jadi injektif itu istilah lainnya adalah fungsi satu. Yang kedua, fungsi surjektif. Sering dikenal dengan fungsi pada. Yang tadi fungsi satu. Fungsi surjektif ini juga punya definisi yang mana jika F memetakan himpunan A ke B dikatakan surjektif jika FA, ini artinya bayangan langsung dari A, itu semuanya adalah B. Artinya B atau himpunan B ini merupakan bayangan langsung dari himpunan A. Atau dapat ditulis rank dari fungsi F itu semuanya adalah B.
Dengan bahasa lain, maksud dari FF sama dengan B atau FA sama dengan B adalah untuk setiap Y elemen B terdapat X elemen A sehingga Fx sama dengan Y. Artinya, saya ulangi, bahwa setiap anggota yang ada di himpunan B itu punya kawan di A, yaitu X, di mana berlaku Fx sama dengan Y. Dan kondisi seperti ini, maka fungsi itu dapat dikatakan sebagai fungsi surjektif. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu istilahnya fungsi bijektif. Bahasa lain yang sering kita dengar adalah fungsi korespondensi satu. Fungsi bijektif itu mengandung kata bi. Bi ini menandakan ada dua hal yang harus dipenuhi dari fungsi bijektif. Apa itu? Fungsi bijektif memenuhi definisi yang pertama injektif dan yang kedua surjektif. Jadi, jika suatu fungsi memenuhi definisi injektif dan memenuhi definisi surjektif, maka fungsi itu dapat dikatakan sebagai fungsi bijektif atau fungsi korespondensi 1. Kita lihat contoh. Saya punya suatu fungsi, tunjukkan fungsi f memetakan bilangan real ke bilangan real dengan fx sama dengan 2x kurang 5 adalah fungsi bijektif. Kita diminta untuk menunjukkan apakah fungsi f ini adalah fungsi bijektif, di mana fx-nya itu 2x kurang 5. Maka, untuk menunjukkannya, kita harus mengikuti definisi dari fungsi bijektif tersebut, yaitu fungsi bijektif. Oke, kita jawab dengan penyelesaiannya. Fungsi f bijektif jika memenuhi yang pertama f injektif dan yang kedua f surjektif. Jadi ada dua pengerjaan yang harus kita tunjukkan sehingga kita bisa menunjukkan bahwa fungsi f ini adalah bijektif. Oke, untuk yang pertama, untuk f injektif. Ingat kembali definisi dari fungsi f dikatakan injektif ada dua. Jika x1 tidak sama dengan x2, maka fx1 tidak sama dengan fx2. Atau ekuivalen dengan jika fx1 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan fx2. Kita ambil yang fx1 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan fx2. Maka, jika kita menggunakan itu, kita akan mempunyai P, misalnya pernyataan P, fx1 sama dengan fx2.
Maka untuk memulainya, misalkan fx1 sama dengan fx2. Maka fx1 kita tahu bahwa fx itu 2x kurang 5, maka fx1 sama dengan 2x1 kurang 5. fx2 yaitu 2x2 kurang 5. Sehingga 2x1 kurang 5 sama dengan 2x2 kurang 5. Karena kita punya di awal tadi fx1 sama dengan fx2. Kita lakukan proses aljabar. Kedua ruas sama-sama kita tambah dengan 5. Sehingga diperolehlah 2x1 sama dengan 2x2. Dengan mengalihkan bentuk ini dengan setengah, diperoleh x1 sama dengan x2. Dan ini menjadi tujuan dari Q, sehingga terbukti F injektif. Untuk yang kedua, untuk F surjektif. Oke, kita ingat kembali lagi apa itu definisi fungsi surjektif. Fungsi surjektif mempunyai definisi FA itu sama dengan B, atau rank dari fungsi F itu sama dengan B. Dengan bahasa lain, untuk setiap Y elemen B terdapat X elemen A sehingga Fx sama dengan Y. Oke. Dari ketiga definisi yang memiliki makna yang sama ini, maka yang perlu kita tunjukkan itu apakah semua yang ada di daerah hasil atau yaitu himpunan R itu memiliki pasangan nanti di daerah asal yang merupakan himpunan R juga, sehingga terpenuhilah nanti fx-nya itu sama dengan 2x kurang 5 sesuai dengan definisi yang ini. Oke, kita lihat. Untuk memperlihatkan itu tentu kita akan mengambil anggota dari B. B di sini adalah himpunan bilangan real. Ambil sebarang Y elemen dari himpunan bilangan real. Oke, apakah terdapat X elemen A, di mana di dalam soal itu A adalah bilangan real? Maka kita harus mencarinya dengan pilih X elemen bilangan real dengan X sama dengan Y tambah 5 per 2. Coba diperhatikan X sama dengan Y tambah 5 per 2. Kita tahu bahwa Y itu adalah bilangan real. 5 itu bilangan real dan per 2 itu juga bilangan real. Maka X dari bentuk ini merupakan bilangan real. Sehingga Y elemen bilangan real ini memiliki kawan X elemen bilangan real, yaitu Y tambah 5 per 2, yang mengakibatkan pada saat X ini kita masukkan ke Fx, menghasilkan F Y tambah 5 per 2 sama dengan, ingat, Fx kita adalah 2x kurang 5.
Maka pada saat kita masukkan Y tambah 5/2 ke fx menghasilkan 2 kali Y tambah 5/2 kurang 5. Lakukan proses aljabar. 2 dikali setengah ini menghasilkan 1, sehingga tinggal Y tambah 5 kurang 5. Dimana tadi ruas kiri ini sama dengan fx. Fx itu menghasilkan Y tambah 5 kurang 5, yaitu sama dengan Y. Maka dari definisi terlihat jelas bahwa tujuan kita adalah menghasilkan fx sama dengan Y. Oke, berarti pembuktian sudah selesai. Ditegaskan bahwa di sini kita diminta mencari teman dari atau pasangan dari Y yang kita ambil sebarang tadi, yaitu X, di mana X yang kita cari itu harus memenuhi dari himpunan daerah asal, sehingga nantinya akan kita hasilkan bentuk dari fx sama dengan Y. Ingat ya, fx yang kita cari adalah X elemen dari daerah asal. Oke, dari bentuk ini terbukti bahwa F surjektif. Oke, karena F injektif dan F surjektif, maka F adalah fungsi bijektif. Oke, selesai.